adalah turunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ijma ulama. Mau dibatalin sama artis dangdut. Kacau, kacau, kacau. Artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Kacau tidak? Udah gitu jadi mufti membatalkan nasab Ba'alwi. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang nih artis dangdut saudara dijadiin waliullah. Disamain sama wali songo. Katanya apa? Wali songo itu dakwah dengan musik. Wali yang sekarang nih artis dangdut dakwah juga dengan musik. Sekali pukul gamelan 1000 orang masuk Islam. Kenapa? Mukul gamelannya udah jadi wali. Ini artis dangdut belum jadi wali, saudara. Sekali petik gitar 1000 orang mabok. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau sekali petik gitar 1000 beriman jadi wali dulu. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah kacau, kacau, kacau. Tolol, bongol. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya nih semua, jawab yang dari hati saudara. Mau ikut artis dangdut atau ikut ulama? Mau ikut artis dangdut atau ulama? Kadal kebon. Udah kacau, udah kacau, kacau. Bo, abe pusing-pusing. Abe pusing-pusing. Heran, ini zaman kacau balau. Kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'alwi. Ada mantan menteri ikut-ikutan bicara Ba'alwi, ada gak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belajar nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh ada Ba'alwi yang begini, ada Ba'alwi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu Ba'alwi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih. Terus terang aja, hei, kalau menteri kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu Habib yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik. Betul? Saudara, kau ahli politik, bicara aja politik. Betul? Betul? Kau ahli hukum, bicara aja soal hukum. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama. Betul? Betul? Ya, ada lagi yang lucu. Pakar ikan nila ngaku sebagai pakar DNA. DNA ikan cupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Konsep Kehidupan Channel. Sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, kita tahu dan kita telah paham bahwa Rizik Syihab, Imam Unyil, itu yang narasinya selalu memprovokasi, selalu membuat provokator, yang narasinya mengajak umat untuk melakukan suatu tindakan, mengajak umat untuk berbuat makar, melawan hukum, melawan arus dan sebagainya. Ini ya Habib Rizik. Ini adalah narasi-narasi yang sering diucapkan oleh Habib Rizik, di mana membenturkan satu umat dengan yang lain, dan kadang-kadang yang jeleknya ketika sudah mengajak, Riziknya tidak ada, kabur, ya. Al-kaburi, ya. Ini sifat dan kebiasaan Rizik, dan sampai hari ini pun Rizik masih kabur, ya. Tidak ada. Ini akibat dari narasi-narasinya yang selalu mengadu domba umat, ya, yang membahayakan umat, entah apa ancamannya mungkin, atau ada apa permasalahannya, ya,
di satu sisi sedang menggugat Jokowi 5, berapa triliun gitu, ya. Menggugat apa atau nggak tahu saya. Kemudian di lain sisi telah membuat provokasi, ya, dan akhirnya Al-Kaburi sampai saat ini belum kembali, ya. Dan sudah berbagai macam, ya, tuduhan, bahkan pengejaran, bahkan mungkin tindakan-tindakan. Pemerintah juga akan melakukan satu tindakan yang menghentikan segala upaya dan kebiasaan Rizik Syihab ini, sang legendaris narasi dan provokator. Ya sahabat, di mana saja berada, Rizik Syihab memang seperti itu sejak awal, ya, selalu menjadi selalu mengeluarkan narasi yang sifatnya provokator, ya. Sehingga FPI dibentuk dan dibubarkannya, Gon, ya karena itu, ya. Dia mengumpulkan pemuda-pemuda dalam satu organisasi yang namanya FPI yang dibuat untuk melawan pemerintah, untuk melawan satu organisasi lain, ya, yang dibuat untuk melawan perkumpulan pemuda-pemuda yang terpilih ini, dibuat untuk melawan satu tindakan yang dia anggap tidak benar, yang mereka anggap tidak benar, bukan yang secara umum dianggap tidak benar. Kadang-kadang oleh umum dianggap benar, seperti melakukan sweeping tempat-tempat ibadah, melakukan sweeping tempat-tempat maksiat. Pada satu sisi benar, tapi ada tidak benarnya, ya. Jadi harusnya silakan di sweeping kalau memang ini adalah tempat kegiatan maksiat yang terlibat orang di dalamnya. Harusnya dicarikan solusi agar dia tidak melakukan maksiat lagi, kan gitu. Itu baru solusinya. Jangan di sweeping, nanti setelah di sweeping dia makan apa, dia kerja apa. Nah, jadi tanpa berpikir ke situ, ya. Inilah narasi kotor daripada Rizik Syihab, yang mudah-mudahan setelah Rizik Syihab kabur ini tidak ada penarasi kotor yang membahayakan umat, yang mengadu domba umat. Baik sahabat, kita dengar yuk beberapa cuplikan narasi-narasi kotor dari Rizik Syihab yang pernah dia ucapkan dan perlu kita ketahui. Juga ada beberapa narasi yang keluar dari pendapat orang lain tentang Rizik Syihab ini. Menyaksikan, semoga bermanfaat. Setelah panjang lebar saya sampaikan apa yang mesti disampaikan. Nanti acara ini rame-rame kita tutup dengan lagu kebangsaan kita, lagu perjuangan kita, saudara, yaitu 17 Agustus tahun, hafal tidak? Bisa bawakan semua? Bisa bawakan semua? Itu siapa pengarangnya tuh? Ayo, tahu gak? Siapa? Sayyid Hussein Al-Mutahhar. Sayyid Hussein Mutahhar adalah seorang Ba'alwi. Gak bener. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Kacau tidak? Kacau tidak? Alwi adalah turunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ijma ulama. Mau dibatalin sama artis dangdut. Kacau, kacau, kacau. Artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Kacau tidak? Udah gitu jadi mufti membatalkan nasab Ba'alwi. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang nih artis dangdut, saudara, dijadiin waliullah. Disamain sama wali songo. Katanya apa? Wali songo itu dakwah dengan musik. Wali yang sekarang nih artis dangdut dakwah juga dengan musik. Sekali pukul gamelan 1000 orang masuk Islam. Kenapa? Mukul gamelan, ini udah jadi wali. Ini artis dangdut belum jadi wali, saudara. Sekali petik gitar 1000 orang mabok. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau sekali petik gitar 1000 beriman jadi wali dulu. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah kacau, kacau, kacau. Tolol, bongol. Kacau tidak? Kacau tidak?
Saya mau tanya nih semua, jawab yang dari hati saudara. Mau ikut artis dangdut atau ikut ulama? Mau ikut artis dangdut atau ulama? Kadal kebon. Udah kacau. Bu, abe pusing. Abe pusing. Yang dibuat untuk melawan pemerintah, melawan. Setelah panjang lebar saya sampaikan apa yang mesti disampaikan. Dibuat untuk melawan. Nanti acara ini rame-rame kita tutup dengan lagu kebangsaan kita, lagu perjuangan kita, saudara, yaitu 17 Agustus tahun apa tidak? Bisa bawakan semua? Bisa bawakan semua? Itu siapa pengarangnya tuh? Ayo, tahu gak? Siapa? Sayyid Hussein Al-Mutahhar. Sayyid Hussein Mutahhar adalah seorang Ba'alwi. Beliau salah satu keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang begal nasab Al-Kaburi. Nah, ini lagi kalang kabut saudara. Mau nyanyi saudara 17 Agustus karangan Ba'alwi. Ba'alwi lagi nih maki-maki. Rasain. Ba'alwi mau diadu-adu me kiai, kacau tidak? Waspada. Ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang. Mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai tenang silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul? Tapi kalau mereka mau bikin huru-hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, 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 sallu ala nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar-laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Nah, karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau menyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan, saudara, kalau anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun, saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah, kalau dia cari mati, kita kasih mati, saudara. Setuju? Setuju? Nah, maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara, tahu-tahu baru beberapa hari di sana, di sini ada kejadian, nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai, jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit, dia mau tes on the water, dia mau tes, saudara, di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib kita mereka sembelih, saudara. Lusa kiai kita mereka bunuh. Hari berikutnya seluruh pesantren kiai majelis taklim akan mereka bakar, saudara. Hati-hati. Dan itu pernah terjadi tahun 1948
dan terulang di tahun 1965. Bukan nggak mungkin, besok akan terulang lagi, saudara. Makanya jangan kaget kenapa Habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki, saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada Habaib karena mereka tahu Habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Takbir. Jadi kalau Habaib udah disingkirkan, nah besok Kiai disingkirkan, saudara. Jadi Habib sama Kiai nggak boleh diadu domba, nggak boleh dipecah belah, saudara. Setuju? Takbir. Siap siaga satu, siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya, saudara. Semuanya, termasuk dari persatuan-persatuan Jawara, khususnya istimewanya Brigade 411, saudara. Semuanya siapkan diri, siaga satu. Kalau terjadi G22S besok ini, saudara, mengacau Jakarta, habisi mereka. Siap tidak? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan, jadi partai wong cilik. Begitu punya kekuasaan, lu jadi partai wong licik. Betul? Betul? Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terdalimi. Saudara, nunggangi demo mahasiswa, kacau tidak? Begitu turun demo pakai nyariin Habib Rizik, mana Habib Rizik? Lu kangen sama gue? Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Anak abang provokasi gerakan golput dan coblos 3 paslon agar suara-suara jadi tidak sah. Kacau kalian ya. Nggak habis-habis ya kalian buat drama ya. Sekarang ada lagi gerakan golput ataupun gerakan nyoblos 3 paslon agar suaranya tidak sah. Terus sekarang ada lagi nih si Saharin, Pak Saharin mengatasnamakan masyarakat. Dia sebagai juru bicara Pak Anies Baswedan dibilang ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat kepada elit partai politik karena tidak bisa buat Pak Anies maju. Kalian mengatasnamakan masyarakat yang mana? Hah? Kemarin abah kalian bilang semua partai politik tersandra. Sekarang anak abahnya nyala-nyalain partai politik karena tidak bisa mengakomodasi katanya Pak Anies maju. Abah anaknya sama aja. Halo anak-anak abah, saranku sudah kalian fokus bantu Pak Anies buat partai ya. Jadi ini tabungan agar nanti di 2029 sudah siap untuk maju. Daripada kalian keluar provokasi, nggak ada gunanya, nggak ada artinya ya. Bukan berarti kalian provokasi Pak Anies maju kan? Bukan artinya provokasi kalian membuahkan hasil Pak Anies jadi gubernur atau menjadi presiden kan? Jadi nggak guna kan? Ya udah tutup. Salah, stop ya. Jadi stop semuanya gerakan-gerakan yang penting kalian ya. Biarkan masyarakat memilih dengan hatinya ya, dan tanpa ada giring-giringan dari hati. Oke, Mas. Bersama dengan saya adalah seorang pengangguran bernama Anies Baswedan. Mau jadi konten kreator? Gak tau nih lagi lihat apa opportunity. Mas Anies ditinggalkan partai pendukungnya. Ya clear lah, karena Mas Anies memang nggak punya partai. Dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai, ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai. Ya, jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi. Apakah mendapatkan porsi kekuasaan atau tidak dapat? Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo, gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membicarakan Mas Anies ini, karirnya akan seperti apa sih ke depan gitu. Ya kalau saya lihat kan, walau gimana pun dia sudah masuk ke jajaran tokoh nasional gitulah, ya, yang sebagai capres. Ya harusnya dia tidak mendegradasi diri dia masuk ke ranah pilkada, walaupun di pilkada sendiri partai-partai pengusungnya kan nggak mau mengusung dia lagi gitu. Ya menurut kawan-kawan nih, sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira? Salah yang saya tahu, PDI Perjuangan tidak mungkin
mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Kira kalau saya sebagai kader, pilihan saya pasti memilih kader sendiri. Memilih kader sendiri, karena fungsi partai itu salah satunya adalah sumber rekrutmen kader. Nah, ketika kita gagal mengusung kader sendiri, maka pada saat itu tentu kaderisasi kita gagal. Akhir-akhir ini beberapa pernyataan itu sangat keras, termasuk kepada beliau. Salah satunya mengatakan bahwa kan dia juga yang memenjarakan saya. Saya butuh penjelasan menyangkut dengan konteks informasi itu. Ini forum ini bermartabat, bro. Jadi tidak ada kita potong-potong, misalnya tiba-tiba apa itu seperti yang peristiwa itu dulu itu. Butuh penjelasan. Nah, ketika kalau ada kasus seperti itu, saya tentu tadi berharap presiden, itu saya nggak salah gitu loh. Itu udah kalah juga, kenapa saya masih masuk ke dalam tahanan? Kan bisa hukuman pencobaan supaya saya selesai Oktober kan. Ya udah saya kasih ke Anies kok, dia datang juga saya terima dengan baik-baik kan. Tapi ternyata analisa timnya mereka itu saya harus masih masuk. Dan gawatnya tuntutan ke saya kan bukan tuntutan 5 tahun loh, banyak orang salah paham. Kalau secara hukum dituntut di bawah 5 tahun dan dari awal tidak ditahan, begitu saya naik banding, saya nggak bisa ditahan. Saya tetap kerja sebagai gubernur sampai Oktober kan. Makanya hakim begitu lihat itu tuntutan 4 tahun dari jaksa, diputusin pakai 5 tahun supaya saya langsung bisa dikurung. Nah, Pak Jokowi waktu itu ke Papua, kok saya nggak tahu kayak gitu. Ya saya paham lah, saya politik. Timnya dalam ini menganggap kalau saya tidak dikorbankan, Pak Jokowi bisa nggak kepilih. Hanya Ibu Mega yang keberatan berjam-jam. Ceritanya Pak Tito sama saya. Pak Tito lobby sana lobby sini nih. Maksudnya Pak BG semua untuk meyakinkan Ibu Mega. Ibu Mega nggak terima. Saya harus dikurung gitu. Mereka ketika di dalam tahanan, Ibu Mega suka tanya, temanku sudah datang belum? Sahabatmu sudah datang jenguk belum? Dia bilang belum Bu, nanti saya akan suruh datang. Pak Ahok sudah berkorban kok masih nggak dijenguk gitu. Jadi memang ada pembicaraan karena demi untuk kepentingan lebih besar. Dan saya pertama nggak bisa terima. Agama itu persepsinya apa gitu ya? Yang seagama. Iya makanya kan itu sesuatu yang seagama pun kita bisa berdebat ini. Seagama KTP atau seagama sama-sama anti korupsi, seagama sama-sama percaya dunia ini ada Tuhan, ada penghakiman akhirat, kita nggak tahu. Menurut saya itu masyarakat kita bisa sampai titik itu juga loh. Kalau saya ditanya, kamu lebih cenderung orang seperti apa kalau boleh milih? Saya pilih seagama. Seagama bagi saya, Anda takut akan Tuhan, Anda tidak berani korupsi, Anda tidak berani sumpah jabatan palsu, Anda mengurusi orang miskin dan membutuhkan pertolongan. Nah saya kira ini sesuatu yang saya kira PD Perjuangan nggak pernah alasan seperti itu ya. Contoh tapi ini 2017 udah diminta mundur kok, udah pasti kalah kok, udah demo, udah dicap tersangka penista agama. Kenapa PD Perjuangan masih tetap ngotot mencalonkan saya? Dan bisa waktu itu karena sebagai partai pemenang di maksudnya sesuatu yang pemilu daerah. Kan? Jadi mesti ingat partai PD Perjuangan partai pelopor, kita ada partai kader, ideologi. Gimana supaya kader itu bisa terbentuk secara ideologi? Kalau gitu saya masuk sini. Harus berprinsip itu. Aku ingat sebelum Pilpres kan sempat rame tuh statement Ahok soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus hati-hati, kemudian melihat bagaimana hubungannya ke depan, bagaimana nanti setelah terpilih dan sebagainya pemerintahan. Melihat sekarang, kemarin kan dijenguk Pak Jokowi dan sebagainya. Melihat hubungan antara dua presiden, yang satu upcoming, yang satu ongoing, itu melihat hubungan mereka, kira-kira negeri ini akan seperti apa ya? Kalau dia bisa ngomong kayak begitu, dari dia puji Tuhan lah. Alhamdulillah. Orang punya dua kepentingan, punya partai berbeda, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang tuh ya, Pak Jokowi kan nggak punya kita cuma, ya kan dia masih punya. Apalagi saya lihat ya, saya bukan menuduh atau gimana. Saya melihat langkah catur ke depan. Kan MK juga sudah memutuskan tidak ada parliamentary. Itu artinya ke depan akan banyak dibentuk partai-partai baru. Saya kira perjalanan ke depan akan banyak partai politik muncul-muncul. Bisa saja Pak Jokowi yang mimpin itu semua kecil-kecil digabung. Kalau Anda punya partai 2%, Anda punya 6 partai punya 12% loh. Kalau Anda punya 8% aja orang tak takut sama Anda di DPR. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok.
mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang? Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ya 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya yang menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Kenapa? Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam dari padang, kan itu untuk jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya kayak apa? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Cinta damai. Ditium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1 yang dilantik, pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok gak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Kakunya insinyur, kakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataan. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini.
di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fair. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Ya lumayan prihatin, sedih, saudara, kecewa melihat kondisi umat yang belakangan ini kita mudah diadu. Kita memang banyak kecewa dengan partai, betul? Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa, betul? Betul? Nah ini sedih, resah kita, risau kita saudara, galau. Kenapa mesti kita sama kita yang ribut? Pertama saudara, saya mau sampaikan nasihat kepada pendukung partai Islam, khususnya pendukung PKS. Dan nanti yang kedua, saya mau beri nasihat kepada para pendukung Anies Baswedan. Setuju? Pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS. Ada urusan apa? Sadar saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Ini enggak pendukung PKS yang saudara nyerang Anies. Iya. Pendukung Anies nyerang PKS. Iya. Lu kayak kekurangan musuh loh. Melakukan sweeping tempat-tempat. Coba saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang begini biarkan atau stop? Biarkan atau stop? Udah sekarang ini saya minta nih pendukung Anies sama pendukung PKS nggak usah ribut. Setuju? Setuju? Takbir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara, di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara, pendukung Anies sama pendukung PKS ribut, ya Fufu Fafa girang, betul? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang digandang pendukung PKS, iya. Saudara, ini adu domba. Saudara, PKS dengan segala kekurangannya itu masih partai Islam, saudara kita. Dia bisa membawa suara kita untuk memperjuangkan nasib rakyat, insya. Mengajak umat untuk melakukan. Makanya sekarang begini. Oh, saudara, PKS kita ada di sana. Maka saudara, jangan kaget. Melawan. Saya mau kasih nasihat buat Pak Anies dan pendukungnya. Ini adalah
Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi. Kenapa kalian nggak bisa memaklumi kalau PKS lompat ke koalisi? Kondisinya sama. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum. Itu kan tersandra. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Nggak boleh kita diadu domba. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Dan media Islam, saudara, jangan terlalu nyerang PKS juga. Lu kayak nggak ada kerjaan nyerang PKS. Lah kan bisa nyerang yang lain. Betul? Lu kebok merah lagi diem aja, lu kebok merah. Begitu saya mau tanya nih umat Islam, mau bersatu gak? Mau bersatu gak? Sekarang diadu pendukung Anies, pendukung PKS, saudara. Kebok merah jadi pahlawan. Begitu saudara pakai ngomong, kita semua terzalimi. Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik. Begitu punya kekuasaan, lu jadi partai wong licik. Betul? Betul? Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terzalimi. Selalu mengeluarkan narasi. Saudara nunggangi demo mahasiswa, kacau tidak? Begitu turun demo pakai nyariin Habib Rizik, mana Habib Rizik? Lu kangen sama gue? Dia mengumpulkan pemuda-pemuda dalam satu. Kacau tidak? Dulu gua demo, lu yang kelak-kelak, betul? Dulu kita demo 411, 212, saudara. Dibilang kita mau makar, betul? Dulu dia yang dukung itu rezim. Dulu dia memanfaatkan ini rezim. Saudara, dia yang dapat kursi menteri, dia yang dapat duit. Sekarang begitu nggak ada duit, so jadi pahlawan. Pala lu yang mereka anggap tidak benar. Bukan yang secara umum. Udah gua gergetan aja dah. Kadang-kadang lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang Anies lu, awas lu. Betul? Jangan, saudara, basokanya jangan lu arahin ke temen dong. Jangan ke sana tuh, fufu fafa. Udah lu paham fufu fafa? Paham? Ayo ganyang fufu fafa. Ganyang fufu fafa sekarang juga semua. Ayo ganyang fufu fafa. Ganyang fufu fafa sekarang juga. Lagi. Ayo ganyang fufu fafa. Ganyang fufu fafa sekarang juga. Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan fufu fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh fufu fafa. Betul? Takbir. Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak?